Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul mengelola biaya pelayanan dengan memperhatikan public value dan biaya service delivery. Perkenalkan, nama saya Nurul Triwahyuni, NIM 010, dan rekan saya Safitri Rosida, NIM 5056. Public value atau nilai publik, konsep public value atau nilai publik menurut Offline, nilai publik digambarkan sebagai struktur multidimensi sebagai cerminan dari ekspresi kolektif yang diciptakan tidak hanya melalui hasil, tetapi juga melalui proses yang dapat dihasilkan dari kepercayaan dan kesetaraan. Pengertian menurut Mark Moore tahun 1995 mengatakan bahwa nilai publik mengacu pada nilai yang diciptakan oleh pemerintah melalui peraturan layanan hukum dan tindakan lainnya. Secara umum, public value adalah nilai publik yang mengacu pada nilai-nilai yang diciptakan oleh pemerintah melalui peraturan layanan hukum dan tindakan lainnya. Simbol utama public value dalam pelayanan yaitu disebutkan sebagai strategic triangle atau segitiga strategis oleh Mark Moore, yang terdapat 3 aspek yang harus dipenuhi oleh organisasi publik, diantaranya yaitu legitimasi and support atau legitimasi dan dukungan. Dalam arti luas disebut sebagai dukungan masyarakat terhadap kewenangan yang ada. Maksudnya adalah dari pemangku kepentingan politik dan lainnya diambil secara keseluruhan dengan alasan pengakuan atas kekuatan diferensial. Contoh kewenangan yang sah yang termasuk dalam legitimasi and support yaitu hukum, pihak official, resource alokasi, dan community. Yang kedua yaitu operational capabilities atau kemampuan operasional. Diartikan secara operasional dan administratif, layak dilakukan dengan ketersediaannya kemampuan organisasi internal eksternal yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Kemampuan operasional ini diartikan sebagai kemampuan mengelola SDM, teknologi atau infrastruktur dan finansial yang dimiliki organisasi. Kemampuan operasional ini meliputi people, uang, keterampilan, kultur, partnership, dan pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu substantively valuable atau sangat berharga. Diartikan sebagai suatu manfaat yang diterima pengguna atau masyarakat baik dalam sasaran dari segi nilai ekonomi, nilai politik, nilai sosial budaya, nilai pendidikan, dan nilai ekologi. Service delivery itu sendiri merupakan sekumpulan proses manajerial yang memiliki fokus utama pada customer dari semua layanan yang menjamin bahwa layanan-layanan tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya untuk mendukung kegiatan bisnis atau pelayanan. Seperti halnya seorang customer sebuah layanan akses internet, dia selalu peduli dengan kualitas akses terkait dengan beberapa bandwidth yang didapat, ketersediaan serta kemudahan akses pada saat apapun dan dimanapun, harga akses serta fasilitas-fasilitas lain dari keanggotaannya pada sebuah internet service provider. Service delivery itu sendiri sebagai kemudahan dalam akses atau ketersediaan aplikasi response time, keamanan penggunaan aplikasi layanan serta ketanggapan dalam menangani keluhan. Di sini menurut Goncalves tahun 1998 mengatakan bahwa ada 3 komponen utama dalam service delivery, yaitu yang pertama people atau karyawan. Karyawan itu sendiri ialah orang dan cara mereka menggunakan pengetahuannya merupakan jasa itu sendiri. Hal ini berlaku pada semua sektor jasa dan non-jasa. Oleh karena itu, kualitas dari orang atau karyawan harus memiliki keandalan, kredibilitas, dan kinerja yang baik diharapkan
karyawan mampu menghadapi konsumen yang dengan baik, jujur, percaya diri, dan sopan. Yang kedua, physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik merupakan penunjang dari proses penyampaian jasa. Bukti fisik itu dapat berupa image yang terbentuk melalui gedung, layout, atau bahkan standarisasi pelayanan yang dapat menyediakan image yang konkret, logo, warna, seragam pegawai, alat komunikasi, dan informasi. Dan yang ketiga, proses. Suatu upaya perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan untuk memenuhi kebutuhan keinginan pelanggan merupakan elemen proses. Pelanggan itu sering merasakan proses distribusi jasa merupakan bagian dari jasa itu sendiri. Untuk diperlukan kerjasama yang erat dari bagian pemasaran dengan operasional untuk menjamin bahwa proses yang benar telah dilakukan dan service delivery dijalankan secara konsisten. Okay. 14 komponen standar pelayanan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014. Yang pertama yaitu komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan atau service delivery, meliputi persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur. Yang ketiga, jangka waktu pelayanan. Yang keempat, biaya atau tarif. Yang kelima, produk pelayanan. Yang keenam, penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Yang kedua yaitu komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelola pelayanan di internal organisasi atau manufacturing. Yang pertama, dasar hukum. Yang kedua, sarana dan prasarana atau fasilitas. Yang ketiga, kompetensi pelaksana. Yang keempat, pengawasan internal. Yang kelima, jumlah pelaksana. Yang keenam, jaminan pelayanan. Yang ketujuh, jaminan keamanan dan kesehatan pelayan dan keselamatan pelayanan. Yang terakhir, evaluasi kinerja pelaksanaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.